Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini adalah bagian kedua dari tema hidup di dalam Injil. Pada bagian yang pertama kita telah belajar tentang apa itu Injil, bagaimana hendaknya Injil menjiwai hidup kita, dan bahwa kita harus senantiasa konsekuen dan konsisten terhadap Injil. Untuk renungan kali ini kita ingin bersama-sama membangun komitmen agar Injil ini menjadi ciri khas atau acuan di dalam kita berinteraksi dengan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil bukan hanya mengatur bagaimana hendaknya kita membina hubungan dengan Allah, yaitu misalnya bagaimana kita menyembah Allah, atau bagaimana hendaknya kita berdoa, atau bagaimana hendaknya kita ambil bagian di dalam sakramen. Tetapi ada bagian yang tidak kalah penting dari itu semua, bahwa Injil atau perkataan Tuhan Yesus atau pengajaran Kristus harus menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, harus menjadi dasar acuan di dalam kita membangun hubungan dengan sesama kita, baik itu dalam sidang jemaat di mana kita ditempatkan, atau di dalam keluarga kita masing-masing, atau di tengah masyarakat, bahkan di tempat kerja, atau dimanapun Allah mengizinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya di dalam kita bergaul dengan saudara seiman dari berbagai macam denominasi gereja yang ada, maka di sana kita terikat dengan pengajaran Kristus yang semuanya itu bersumber kepada Injil. Saat kita dibaptis, maka di sana kita dihapuskan dari beban dosa asal, dan kemudian kita dimasukkan sebagai bagian dari tubuh Kristus, yang artinya kita telah menjadi bagian dari anggota gereja Kristus secara keseluruhan tanpa memandang denominasi-denominasi yang ada. Sepanjang denominasi ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan meyakini bahwa Allah itu Tritunggal, kita tidak boleh ragu-ragu untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan gereja, sebagaimana dinasihatkan dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nasihat ini hendaknya menjadi pedoman agar kita dapat menutupi segala perbedaan yang ada, yang di situ tampak di dalam berbagai macam denominasi gereja. Mungkin dalam hal tata ibadah
Yang satu mempraktekkan doa dengan cara begini, yang satu penyembahannya seperti itu, atau mungkin juga di dalam tafsir-tafsir Alkitab tertentu. Sehingga dengan demikian gereja Kristus dapat menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang. Saudara dan saudari yang kekasih, Injil Tuhan Yesus Kristus adalah kemurahan. Ini nyata di dalam pengampunan dosa yang senantiasa disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepada mereka yang percaya, pengampunan dosa disediakan. Untuk mereka yang mau bertobat, mau mengakui Yesus sebagai penebus dosa, mau mengandalkan diri kepada kemurahan Allah, maka mereka akan dapat dihapuskan dari dosa-dosa mereka. Penebusan dosa yang sungguh karunia yang tidak ternilai telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus sadar bahwa karunia pengampunan dosa ini adalah hadiah terbesar dari Allah kepada kita. Sehingga ini dapat membungkam segala celaan maupun tuduhan atas kita. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 3-11 yang di situ mengisahkan bagaimana Yesus bermurah hati kepada perempuan yang berdosa, perempuan yang berzina, yang hendak dilempari batu oleh orang-orang Farisi. Di sana Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk perempuan itu dapat memperbaiki diri. Kisah ini mengajar kita agar kita terlebih dahulu meneliti dengan kritis hidup kita sendiri, mencari kelemahan diri kita sendiri, mengenali dosa-dosa kita. Agar dengan demikian kita tidak sibuk menilai kesalahan orang lain. Tidak kemudian kita mencari-cari apa yang menjadi kelemahan dosa orang lain. Tetapi jauh lebih baik dan seharusnya kita berfokus untuk membangun iman kita sendiri, membangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena kita semua pada dasarnya adalah orang yang berdosa. Kita berhutang kepada Allah oleh karena Allah bermurah hati mengampuni kita. Maka tidak sepantasnya kita mencela kesalahan orang lain. Karena kita semua sudah diampuni, maka tidak seharusnya kita tetap mendendam sesama kita. Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih akan melanjutkan tema renungan kita di bawah judul Hidup di dalam Injil untuk edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa. Amin.